izinnya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau lebih mencintai kita daripada para keluarganya, lebih mencintai kita daripada para sahabatnya. Semoga dengan meneruskan risalah beliau, kita bisa membersamainya kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Mangga yang mau pertama meminang malam ini. Mbak Julia, Ya, silakan. baik. Terima kasih Mbak Wahyuningsi sudah membuka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat kepada Ustadz Ali Akbar. Semoga acara kita pada malam ini dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan dalam amal soleh, bagian dari belajar kita bersama ya ibu-ibu. Saya belum terlalu lancar, tapi karena saya pikir belum ada yang ngisi di awal supaya nggak jadi PR kepanjangan ditunda-tunda, jadi ya bismillah lah, saya coba, mohon masukannya. Ini teh kita kayak yang Ustadz udah posting kan ya, yang di YouTube tuh apa, ceramah singkat gitu aja kan ya. Halo, Ustadznya belum ini ya, belum on ya. Ini bagaimana Tutup. Mbak Wahyuningsi, aku mulai aja gitu. Mangga silakan, mangga. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi larangannya. Pada malam hari ini insya Allah saya akan membahas tentang salah satu nikmat yang perlu kita berbagi kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, yaitu adalah mengeluarkan zakat dan bersedekah. Allah itu dalam Al-Quran telah banyak menganjurkan kepada hambanya untuk bersedekah. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kamu itu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi sesungguhnya harta yang kita miliki ini semua akan hilang, semua tidak akan ada lagi kita pegang, kecuali kita titipkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dalam Islam ini memiliki kedudukan yang tinggi dan agung. Sedekah memiliki kedudukan yang penting untuk menyebarkan dakwah Islam, memperkuat dakwah Islam. Sedekah memiliki nilai dalam kehidupan sosial masyarakatan. Apabila seorang muslim dan muslimat setiap hari bersedekah kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, fakir miskin, orang yang mengalami kesulitan, dan memenuhi kebutuhan mereka sambil mendakwahkan mereka ke jalan yang benar, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah tersebarnya dakwah Islam dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti apa yang kita damba-dambakan.
Allah itu juga menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa bersedekah dalam keadaan sempit maupun keadaan luang. Jadi bukan saja kita bersedekah ketika kita banyak hartanya, tetapi dalam keadaan sulit pun kita juga bisa bersedekah. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ketika dia juga susah, tidak punya apapun, dia berusaha berniat untuk berbagi pada orang ini, orang Masya Allah. Ini seperti apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi pada zaman dahulu, yaitu kaum Ansor. Mereka itu sebetulnya orangnya tidak lapang gitu ya, tidak semuanya lapang, tapi mereka senang dengan membantu kaum muhajirin yang datang dan mereka menginfakkan. Ini dicatat dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9, bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengutamakan orang-orang muhajirin, dia bantu mereka meskipun dirinya fakir, tidak punya apa-apa. Ya, jadi kita wajib berjihad dengan harta kita, dengan membantu dakwah Ahlus Sunnah, menyebarkan dakwah Islam, membantu para dai, membantu para ustadz, membantu sekolah-sekolah Islam, membantu pondok-pondok pesantren yang Ahlus Sunnah, dan kita juga wajib membantu orang miskin agar dakwah ini berkembang. Hal ini diperlukan dengan cara kita mengeluarkan harta kita. Coba kita perlihatkan lagi pada zaman-zaman awal Nabi Muhammad itu melakukan dakwah, dia mengalami banyak kesulitan dalam hal harta ya, tapi dia dibantu oleh dua orang yang paling dia cintai. Yang pertama adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dalam dakwah itu memang harus kuat, ada orang yang bisa menopang, ada orang yang bisa saling bahu membahu. Jadi kalau bisa tuh dai itu jangan sampai meminta-minta sama orang kaya ya. Orang kaya itu yang harus, saya nih punya andil di mana, saya punya andil di mana untuk bisa membantu para dai agar tidak kesulitan dalam menyebarkan dakwah Islam. Baik, setelah itu apabila kita sudah mengeluarkan sedekah kita, percayalah, bismillah, tidak akan berkurang sedekah kita gitu ya. Walaupun misalnya kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000, tidak akan berkurang, karena sesungguhnya kalau kita ikhlas, maka harta itu akan berkali 700 kali lipat bertambah harta kita. Seperti yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah tidak menambah kepada seorang hamba karena sifat maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan diri tawadu karena rendah hatinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi itu Allah paling senang dengan hamba-hambanya yang selalu mengasah dirinya untuk selalu berbagi, selalu memaafkan, dan selalu memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kemanfaatan orang banyak. Tidak hanya itu, bersedekah itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi perempuan pun juga diminta untuk bersedekah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ayatiya yauman la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi begitu ayat ini turun, para sahabat itu mengetahui. Lalu banyak wanita-wanita yang pada saat itu langsung bersedekah. Yang punya cincin menyedekahkan cincinnya, kalungnya. Mereka tahu bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Mereka disuruh menginfakkan sebagian harta mereka, dan seperti makanan ya, pada zaman sekarang kalau ada makanan yang datang ke rumah kita, kita hitung makanannya itu ada berapa, ada 10 misalnya, orang di rumah ada berapa, 7, kita cukupi orang di rumah, lalu lebihnya kita segera sedekahkan, kita bagi kepada tetangga kita. Jangan tunggu kita simpan-simpan di kulkas lama-lama. Untuk apa? Gitu ya. Kita bagi mumpung masih segar, mumpung masih enak dimakan sama orang. Itu nilainya lebih baik. Jangan kasih makanan yang sudah basi, sudah tidak enak. Nah, itu tidak baik sebetulnya. Mudah-mudahan kita para wanita senang bersedekah. Karena apa? Nabi bersabda dalam sabdanya, dia mengingatkan para wanita bahwa ya ma'syarul nisa tasaddaqna walau min hullikunna fa in kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan kalian. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan menjadi penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu semua yang ada di sini, marilah kita sama-sama membantu suami kita di rumah, atau kita banyak bersedekah agar menjadi jalan kelapangan buat kita, baik di dunia dan di akhirat. Barangkali sekian dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya ibu-ibu? Apa jangan putus-putus? Alhamdulillah jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Lancar, Jadi Bu. ada masukannya, ya Allah, ini sambil nyontek ini ibu-ibu. Gimana? Alhamdulillah. Gimana Bu Farida? Gimana Bu Alhamdulillah. Dani? Ya, Terima ya. kasih buat Bu Julia sudah menyampaikan materinya. Masya Allah luar biasa. Langsung siap di hari Sabtu. Alhamdulillah. Iya, Ya, pasti ada. memang enggak, saya mah tidak berkuasa untuk memberikan itu, kayaknya masukan-masukan. Mangga buat Ustadz Ali dan ibu-ibu Ya, yang lainnya silakan. mau memberikan masukan, silahkan. Atau tiba-tiba ada yang kepingin ikutan ikutan berbagi ceramah. Bu Farida hari apa nanti ambilnya, di tanggal berapa? Oh, saya minta tanggal 27, tapi nggak tahu nih, kayaknya saya nggak bisa juga. Mungkin bisa lebih maju. Iya, makanya saya masih bingung, soalnya kan ini ya jadwalnya kalau misalkan ditentukan jauh-jauh hari juga
ini juga. takut ada yang bentrok gitu ya. Iya, takutnya nggak bisa gitu ya. Makanya saya Eh, milih paling awal nih biar nggak PR. Insya Allah. Iya, mangga ada masukannya buat Ibu Julia, barangkali dari Silakan ada komentar. Mm-mm. Terima kasih juga kepada teman-teman ini semua. Alhamdulillah sudah hadir ya, berapa 7 orang ya, dengan Ustadz Ali Akbar. Cuman mungkin Ustadz Ali lagi di masjid apa ya. Ya, Bro gimana, Ro, Bu? mangga. Silakan, Bu. Masukannya apa enggak dari itu Ustadz Ali aja ya? Kalau kita kan masih belajar semua nih Iya, kayaknya. kita belajar semua. Ya, dari semua bisa sih Bu, nggak Gimana, harus dari Ustadz saya. Ali? Dari Ustadz semuanya Oh, gitu bisa. ya? Ya, silakan. Nanya juga mungkin boleh ya, Bu Juli. Ali, Artinya ditanya, dari Ustadz. dari materi yang disampaikan, maksudnya dari ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan kan. Jadi kayak suasananya kayak dibikin kayak kajian beneran aja, Oh, biar iya. biar apa namanya? Gitu ya. Secara psikologi dapat, ya kan, terus suasana forumnya juga seolah-olah memang sedang berbicara di depan banyak orang begitu, karena menghadirkan suasana-suasana seperti itu penting biar kita nggak demam panggung nanti kalau pas ngisi beneran kan gitu. Tapi kayaknya Bu Juli udah sering ngisi ya dari Enggak. Saya enggak sering sih. Suka karena sama anak-anak aja sering ngobrol. Anak-anak sendiri. iya. Ya Makanya alhamdulillah sih udah tadi lumayan lancar ya, artinya memang yang untuk awal-awal ini milih topik-topik yang ringan dulu aja ibu-ibu untuk membiasakan, dan yang mungkin yang paling dikuasai dulu. Kalau yang agak berat terus mungkin materinya belum dikuasai, itu bisa ngeblank. benar. Kayak kemarin yang grup 1 itu udah presentasi tengah jalan lupa karena mungkin grogi dan belum terlalu biasa ngisi, jadi ya ngeblank padahal udah disiapin semua katanya, udah disiapin semua. Nah itu artinya untuk level dasar ini yang perlu dibiasakan itu soal kesiapan mental atau psikologi kita dulu aja untuk ngisi biar nggak ngeblank dulu. Ya kan, jadi mungkin milih topik-topik yang ringan-ringan tadi bagus, kayak sedekah, mungkin takwa, mungkin akidah, yang itu lebih mudah lah kita coba jelaskan gitu ya. Nah nanti perlahan ditingkatkan Ibu soal tone voice, ya kan, karena kayak inilah kayak storytelling. Kalau misalnya biasa sama anak-anak itu kan seru tuh kalau ada kadang kita cerita tuh suaranya agak kencang dikit terus diturunin lagi, jadi untuk menarik perhatian audiens itu penting. Iya itu. Nah. Belum sampai situ ya Ustadz. Itu Iya juga belum. ya. Betul kan, ini masih diawali dulu ya. Insya Allah sih alhamdulillah untuk apa namanya sesuai dengan materi yang kita terima di kelas, insya Allah udah lumayan sih Bu Juli. Ya, Barakallahu fikum. Ya. terima kasih, Kalau Ustadz. misalnya mau coba menjawab pertanyaan, silakan aja dari ibu-ibu yang lain, mungkin masukan-masukan juga silakan. Baik, kepada para jamaah yang ingin bertanya. Jamaah yang hadir. Udah sedekah mah ini ya, udah yang ringan lah, insya Allah udah sering dibahas. Saya mau bertanya dan sekaligus Silakan, Bu memberikan Daneng. komentar. Boleh. Ini Bu Begini. Daneng nih, ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu solihah semuanya, Ustadz, terima kasih atas segala masukannya. Mudah-mudahan kita ini bisa berhasil ya
atas bimbingannya Ustadz Ali Akbar dan kesiapan kita untuk praktek gitu. Nah, yang saya harus tanyakan adalah mungkin ini, Bu Julia ada sedikit gerakan-gerakan yang mungkin gerakan itu adalah satu hal yang boleh dibilang image ya. Jadi kalau kita berbicara di depan umum atau berbicara tentang dalam kelas, yang mungkin yang saya udah pernah lihat-lihat ustadz-ustadz yang berbicara di TV, di YouTube, nggak terlalu banyak gerakan. Nah, itu apakah benar menurut saya itu akan dibahas untuk mengurangi gerakan-gerakan. Ya, walaupun yang disampaikan itu adalah sudah baik, tapi mungkin ada sedikit yang harus dikoreksi, yaitu body language ya. Nah, itu harus diterapkan yang dengan sebaik-baiknya. Bagi kita yang belum, itu mungkin masukan ya. Bagi Ibu Julia mungkin bisa memperbaiki lagi. Demikian saran saya untuk ke depan, harus ada tema ya. Temanya sudah ada, tapi poin-poinnya itu apa dulu yang kayak tadi kan Ibu Julia udah bagus ya. Pembukaan ada salawat, ada ini semua. Dan dalil-dalil cukup banyak tuh ya, dari Quran, dari hadis, dari riwayat. Nah, itu saya cukup kagum ya, karena kita masih baru, masih pemula, kita udah harus berani. Demikian. Masuk saya sendiri ini, sudah jompo. Jadi tapi memberanikan diri, ikut-ikut belajar, memperbaiki diri gitu. Ya begitu. Kalau saya ada salah-salah kata, segitu aja masukan dan saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nenur Hati atas masukannya. Memang benar ya, di ustadz-ustadz juga tenang gitu ya, kalau di kayak Agim tuh kalau nyampein tuh tenang gitu, berusaha aja gitu. Kalau di YouTube yang saya lihat sih ya. Dan memang urutan itu memang untuk isi materi kan, karena memang terkendala waktu, jadi persiapannya singkat. Jadi ya memang isi materi itu bagus kalau kita bisa poinin gitu ya, apalagi di ujung ceramah itu bisa kita kasih semacam ringkasan poin dari apa yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya tadi kita panjang kali lebar gitu kan, udah bicara pada nggak nangkep, nah ujungnya diulang lagi gitu. Mungkin gitu maksudnya Bunda Nek, kurang lebih. Iya benar, Ya. seperti itu. Ada kesimpulan ya. Ya. Ada lagi? Baik, Ibu-Ibu ada yang lagi yang mau menambahkan? Sampai jam berapa ya Mbak Farida? Kita acara ini? Mungkin sampai jam sudah selesai nih ya Mbak. 30 menit saja kan kita. Iya ya, soalnya kan satu orang ya. Besok Iya. yang 2 orang sampai jam 8 gitu. Benar baru apa gimana? Iya, sebetulnya sih sudah selesai ya. 15 menit pemaparan materi, 15 menit sama koreksi. Ya, Cuman ini kita dikasih ruang zoomnya agak lama juga sih ya Bu. nggak apa-apa kan Nggak apa-apa Mbak, lagi
memang masih ada waktu, kita bisa mungkin apa ya, kalau memang nggak ada yang bertanya, ada misalnya bukan nggak ada yang ditanya, mungkin belum tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Mendingan kita membahas apa sih sebaiknya persiapan kita sebelum kita bicara itu di depan orang itu, apa ya yang harus disiapkan, begitu-begitu boleh nggak itu? Mungkin buat saya sih ya memang masih awam ya, belum pernah untuk berceramah di depan umum. Persiapannya apa aja? Ya mungkin Kalau kata Ustadz ya Ali, yang pertama yang penting berani tampil. Beraninya Iya. dulu. Terus yang ringan-ringan topiknya. Ini untuk saat yang awal dulu ya, tahap-tahap awal. Ya kalau kita belajar apa ya, yang udah pernah mengikuti belajar menjadi MC, nah itu hampir sama mungkin ya persiapannya. Bagaimana, apa saja gitu. Bu Roro ada masukan? Kalau masukan nggak ada ya Mbak ya. Cuman kalau pengalaman dari saya untuk ya ngisi-ngisi remaja atau ngisi apa namanya ini kontakan-kontakan materi-materi IM itu ya memang kita persiapkan dari ini tema yang kita ambil, baru nanti kita pilih poin-poinnya mana yang disampaikan, lalu ditambahkan dalil-dalil. Mungkin sama saja seperti Bu Yulia tadi. Jadi kalau dan intinya juga memang ini ya, berani tampil dulu pertama kali. Yang penting berani dulu. Dan dalam artian itu cuek, karena kita menyampaikan kan sesuatu yang kita sampaikan itu adalah benar. Sehingga ketika kita itu yakin terhadap apa yang kita sampaikan, ya kita maju saja, kita coba gitu, bismillah gitu ya. Dan tentunya memang harus ada persiapan. Dan memang seperti Ustadz Ali katakan tadi, kalau seandainya kita tidak ada persiapan, ya terkadang kita ngeblank. Nah itu yang terkadang saya juga pengen bertanya, itu gimana mengantisipasi ketika ngisi tiba-tiba ngeblank itu loh, yang bingung itu. Maunya saya juga mau tanya itu sama Ustadz Ali itu, seperti apa mengendalikannya supaya tidak terlihat blanknya itu seperti apa. Karena kan kita nggak ngerti ya, audien itu terkadang ada yang paham kita blank, atau ada yang nggak ngerti gitu loh, ya jalan aja. Nah kalau saya sih, pengalaman saya, misalkan ada blank itu saya alihkan, tetapi tidak jauh-jauh gitu loh, masih seputaran itu gitu loh. Nah cuman terkadang kekurangan saya juga ini, kalau ketika blank akhirnya mengembalikan kata-kata, nah itu kan juga tidak boleh itu loh, mensiasatinya tuh bingung. Masih harus banyak belajar juga kok. Kenapa Mbak? Ya, apanya? Udah. Mbak Neneng lagi. Masya Allah. Mbak Neneng lagi menjamu Pak Ustadz. Ini ada Pak Ustadz. Ustadz siapa Mbak? Masya Allah. Assalamualaikum. Katanya semangat. Baik. Mungkin itu dari saya Mbak Farida. Terima kasih Mbak. Silakan yang lainnya, Mbak. Mbak Jamila nih ketawa-ketawa. Saya justru minta tipsnya dari ibu-ibu ya. Saya kan saya deg-degan besok. Nah, terus boleh tuh tanya-tanya apa yang bisa Mbak Jamila besok ya. Mbak Jamila besok ya, bisa saya lihat juga. Jadi deg-degan. Iya, berusaha seminimal mungkin biar yang lain bisa maksimal.
Jumaila semangat. Semangat Mbak Jamila. Aku justru minta tipsnya dari ibu-ibu kan rasanya saya kalau misalkan ngerasa ilmu kurang banget gitu. Selama ini diisi terus kan mengisi cari kajian lagi. Ternyata yang terjadi adalah saya masih merasa kurang. Itu emang udah hukum alam gitu. Semakin banyak kajian, belajar, Iya, ya semakin seperti saya itu. merasa kurang gitu loh. Sama Makanya Mbak Farida. Sama. Iya sama, semakin kita itu menuntut ilmu juga rasanya tuh semakin kurang. Kenapa kok belum gitu loh. lah iya, Belum maju. maksudnya bagaimana saya ngerasa kurang tapi bagaimana harus bisa menyampaikan gitu kan, rasanya saya belum selevel itu juga gitu kan, rasanya belum pantas gitu. Coba Bu, tipsnya gimana? Ya, Sama Mbak. kita kalau boleh saya bicara ya, maksudnya banyak sih orang yang seperti itu. Memang dari awal banyak semua mengalami yang seperti itu sama. Cuman kita ini kan sering bergaul ya sama teman-teman sendiri atau sama keluarga. Ya segitunya aja gitu, yang bisa-bisanya aja. Kalimat-kalimatnya ya mungkin ya masih belum profesional banget ya, masih aja ya apa adanya aja. Nanti kan pertama salah-salah nggak apa-apa ya, kan kita semuanya juga nggak harus udah profesional. Jadi kita sih baru mulai, jadi apa aja yang kita bisa, justru kan salah-salah itu bisa jadi pengalaman buat kita, pelajaran. Yang salah-salah itu nggak apa-apa. Nggak usah harus takut dibilang salah, ini dikoreksi, memang betul harus dikoreksi untuk pendidikan kita yang akan datang, diperbaiki. Untuk saya sendiri juga seperti itu. Misalnya saya dulu belajar merangkai bunga, ngajar merangkai bunga pertama kali suruh tampil itu ya Allah, benar-benar masih anak bawang. Tapi beranikan diri aja, udah percaya diri gitu, ya nggak perlu harus malu, karena kita semua belajar dengan proses-proses yang dari hari ke hari itu bertambah, itu pengalaman yang kekurangan yang kemarin kalau bisa hari ini jangan dilakukan lagi. Nah itu seperti itu pengalaman, makanya disuruh praktek ini oleh Ustadz Ali Akbar, justru bagus untuk pengalaman, mencari pengalaman yang salah-salah ini. Justru kita yang baru-baru inilah ya yang mungkin bisa tampil seperti ini. Siapa tahu suatu saat kita menjadi orang yang paling gimana ya, dibilang paling lain dari yang lain. Nah itu yang kayak apa, mengguncang dunia itu. kata Ustadz ya, profesor gitu. Jadi tema-tema yang kita ambil juga dari yang belum pernah kita dengar orang lain bicara, itu kita ambil itu kalau kita udah lebih baik ya, sudah lebih baik dan sudah lebih sempurna gitu. Itu pengalaman dari yang sudah-sudah ini. Dari hari ke hari kita coba aja. Kadang-kadang saya pernah ya kita ikut pelatihan Ustazah Peduli Negeri zaman waktu masih mau menjadi relawan Anies Sandi ya untuk jadi gubernur DKI, itu saya ikut. Nah itu kita benar-benar dipersiapkan semuanya. Jadi otomatis dengan apapun yang kita lakukan hari itu, besoknya lagi itu ada perubahan-perubahan. Begitu kita ada pertemuan sedikit, ada kumpul-kumpul sedikit, langsung dipanggil, Ibu Hefti sini itu. Sini kita mau diwawancarai apa ini yang mau diwawancarai. Ternyata ditanya bagaimana ini kegiatan yang ini kemarin. Oh bagus, itu secara mendadak tiba-tiba ada muncul gitu. Karena kita
dari hari ke hari sebelumnya itu banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbaiki, yang harus kita perbaiki, yang harus kita perbaiki. Sekalinya dadak diminta untuk berbicara, disitulah terkumpul semuanya, keluar semuanya ide-ide yang selama ini kita ingin perbaiki dan sudah perbaiki begitu. Itulah bagusnya kita jadi jawaban-jawaban saya berikan itu waktu itu hampir tidak pernah dibicarakan orang lain sebelumnya gitu, tentang bagaimana kita ini jadi relawan, bagaimana ininya berhasilnya jadi gubernur ini, bagaimana selama ini Ibu berjuang untuk ini, gitu-gitu pertanyaannya. Nah, kita bisa jawab karena kita udah sering mengumpulkan kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan itu adalah guru terbaik kalau saya bilang, untuk menjadi kita lebih baik. Gitu Ibu Faridah, ibu-ibu sekalian. Ya mungkin ya itu, harus percaya diri nomor satu. Percaya Baik, diri. Ya, jangan minder, jangan. Walaupun dikritik orang, udah aja senang aja dikritik. Itu justru kritikan itu justru guru kita. ya, jangan Demikian. dibawa baper ya Bu ya. Ya jangan. Saya dulu masih kecil, saya cerita. Saya masih kecil dulu, baper Mbak Farida. Baper banget, apa-apa yang ini disalahin sama orang. Nah itu pengalaman waktu masih kecil kita nangis, apa segala sedih. Ternyata nggak boleh, harus kuat. Dan punya suami juga orangnya kritik, apa aja dikritik. Jadi itu kita matang gitu ya, untuk maju itu lebih matang. Begitu. Ini apa dari nenek-nenek. Mungkin bukan pernah ngalamin yang seperti saya, jadi saya mungkin bisa sih masukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek, bermanfaat Terima banget. kasih Bunda Nek. Masukannya untuk belajar kami semua. Iya. Nggak boleh malu-malu, nggak boleh minder, nggak boleh ini, harus percaya di apapun nanti. Itu kan kita belum ini, goalnya itu nanti ya kayak inilah, kayak profesor itu. Kayak profesor guru kita ini, itu goalnya nanti. Mudah-mudahan kita seperti beliau. Amin. Amin. Amin, Masya Allah. Kan Amin, masih panjang Nek. beliau mengharapkan kita ini yang dididik ini bisa memberi ceramah yang mengguncang dunia itu loh. Nah itu kita latihan nih sekarang nih. Saya lagi penasaran apa yang harus saya bicarakan supaya mengguncang grup. Dunia kan belum mengguncang grup. Ayo masing-masing kita mengguncang grup. Aduh, saya lagi bingung ini mau bicara apa nanti saya itu. Bisa apa enggak? Ya pelan-pelan lah, Ian. Ya kita ini kan kalau sudah jatahnya selesai, kembali lagi dari awal ya, jadwalnya ya. Dari nol, di nomor 1 lagi gitu. Kalau udah selesai semua 10 orang, kembali lagi ke yang nomor 1 lagi ya. Kan nggak berhenti ya. Begitu ya Mbak Farida. Kembali lagi, cuman levelnya mungkin diganti ya Bu ya. Kan udah dapat ilmu lagi mungkin. Iya, baik. Yang kemarin Itulah. kurang diperbaiki, masukannya Iya, diperhatikan. Kalau saya kan mungkin dulu-dulunya tuh masih muda nih, seperti ibu-ibu muda tuh, saya di mana ada ilmu pengetahuan yang baru saya ikut, yang namanya MC, yang walaupun kita nggak langsung bisa ini ya nangkep gitu, tapi ikut aja terus ikut. Nanti setelah itu ada lagi apa, ikut lagi. Nanti ada dari Departemen Pendidikan luar sekolah masyarakat mengadakan apa, ikut lagi sampai sekarang ini nggak berhenti ikut. Seperti retorika ini kan saya belum pernah. Tapi kalau untuk belajar MC gitu itu
udah pernah body language itu apa udah pernah tahu, cuman belum pernah dilakukan begitu. Ya itu mungkin harus eh, proses ya demi apa namanya kestabilan kita sendiri udah tua gini, bagaimana menjaga supaya tidak kelihatan kita ini udah tua begitu, harus happy gitu atau gitu kayak gitu. Jadi kalau ibu-ibu muda bisa tahu, saya dulu bergaulnya dengan Ibu Dewi Motik. Saya mau belajar seperti beliau, saya belajar pakai biaya sendiri dan privat. Nah, saya ikut kemana beliau pergi. Boleh, Ibu Hefti ikut aja ya kemana saya pergi. Nah, gitu. Nah, iya Mbak, gitu. Nah, jadi dengan melihat dia, gerakan dia, bicaranya dia, tata keramanya dia seperti apa, itu menjadikan pelajaran buat saya, gitu. Maka dia bilang, saya nggak banyak mengajar ya, Bu Hefti, nanti apapun yang saya lakukan dimanapun yang saya ajak Bu Hefti untuk bisa tahu. Ya, ya. Jadi saya jadi supir beliau saat beliau mau ajak saya lihat ke lapangan. Beliau punya pabrik blue jean, ya bikin jean gitu, jaket, celana apa segala macam. Itu kan adanya di Pulau Gadung. Sementara rumah beliau di Menteng. Rumah saya di Pulau Gadung. Beliau bilang, Bu Hefti bisa jemput saya? Bisa Mbak, bisa. Saya jemput. Saya kan nggak tahu mau diajak kemana. Nggak taunya yang diajak tuh ke Pulau Gadung. Saya bilang, ya Allah ya Rob. Ya inilah proses, nggak apa-apa. Jadi kayak gimana ya? Dari rumah ambil jemput beliau, terus bawa lagi ke dekat rumah lagi kita. Ya begitulah, jadi supir beliau. Itu udah di tahun-tahun 85-an itu kalau nggak salah. 85, 86 itu saya ikut beliau. Jadi proses-proses ingin mau memperbaiki diri itu kita harus banyak bergaul sama siapa aja Mbak ya, Bu Ibu muda. Jangan pilih-pilih teman, siapa aja. Nah, tapi nanti kan ada kendala-kendala. Kalau ada teman yang model begini, ada yang begitu. Ya, kalau kita bisa jaga jarak aja sama dia, ya udah selesai gitu. Nggak terlalu dipikirin. Kan ada tuh di lapangan datang orang yang suka overacting, ada orang yang nggak mau kalah kalau mau bicara segitu-gitu. Itu udah jaga jarak aja sama dia. Kita nggak bisa contoh seperti itu. Kita contoh orang-orang yang baik. Jadi selain Ibu Dewi Motik, Ibu Min Uno. Min Uno itu adalah beliau mengajarkan yang tadi apa namanya itu tata krama itu loh, bahasa di sananya itu apa sih? Lupa saya. Mungkin ibu-ibu belum lahir ya. Kala itu saya sibuk itu belajar ke sana belajar mari. Dan dipercaya oleh suami untuk ya udah bawa mobil kalau biar nggak repot kamu. Ya. Jadi suami saya mendukung apapun yang saya lakukan, hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik, yang bermanfaat, semua didukung. Begitu. Ya, jadi mungkin masukan dari saya ini untuk bisa ibu-ibu, wah ada masukan dari Bunda, lumayan ya kan? Dan ada lagi nanti mungkin saya membuat satu gebrakan di dalam hal mengaji. Misalnya mengaji saya online yang dari kemarin itu mengaji nggak bisa pakai langsung ketemu orang, hanya kita di rumah ngaji, berbahas segala macam, tafsir, terjemah segala macam. Nah, kita bikinkan untuk mengaji lewat online. Nah, saya buat itu mungkin orang lain agak sulit ya untuk nirunya gitu, karena kita ada sistem-sistem yang bagaimana berbicara dengan orang yang sekaligus mengirim WA 30-40 orang sekaligus sekali tekan. Nah, itu
Jadi yang seperti itu kita memberikan pelajaran merangkai kalimat gitu-gitu. Nanti kalau memang ibu-ibu mau berkembang kita ilmunya dengan hal-hal yang baru, boleh kita praktek dengan yang saya berikan. Misalnya mengaji, memakai terjemah, memakai tafsir, ya. Kemudian kita praktek juga seperti ini dan membuat kesimpulan banyak sekali. Dan membaca tafsir itu membuat kita cerdas, ibu-ibu. Cerdas. Jadi banyak perbendaharaan kata, banyak perbendaharaan kisah-kisah, kisah Nabi, semua kisah. Satu kitab Al-Quran itu tafsirnya dari dari ayat surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu, kalau kita ikutin semua kita bisa cerdas. Begitu. Kita bisa tahu isi Al-Quran itu. Dan seperti apa firman Allah yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan segala macam itu banyak sekali yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak belajar sendiri dengan Al-Quran, mungkin pembendaharaan kita masih kurang. Supaya ibu-ibu nanti saat kalau sudah selesai di retorika, mungkin kita bisa ikutan mengaji dengan online tadi itu. Saya siap membantu. Demikian. Mungkin sudah selesai sampai jam 8 ya selesainya. Iya, masih ada waktu sih, tapi kayaknya Bu Rini sama Bu Jamila belum memberikan itu ya. Ayolah memberikan satu kata, dua kata, barangkali 5 menit atau berapa menit. Mangga silahkan Bu Rini, Bu Jamila. Ya, saya coba ya Bu. Sebenarnya ya itu ya, saya tuh termasuk orang yang sukar berbicara mungkin ya, terkategori seperti itu. Jadi tidak banyak pengalaman juga saya bicara di forum. Cuma terkadang kalaupun ada sesekali bicara itu karena memang tuntutan pekerjaan ya Bu. Dan yang pernah saya alami gitu ya, itu sebenarnya sukar berbicara itu karena memang kita tidak menguasai bahan ya yang akan dibicarakan. Itu sangat sangat terasa sekali. Itu cukup yang paling membuat kita ini tidak pede tampil untuk berbicara di depan umum. Nah, itu terus kemudian termasuk jam terbang untuk selanjutnya juga mungkin bisa mengasah kita di dalam kemampuan untuk berbicara dan menambah percaya diri juga. Terus kalau masalah ngeblank, saya juga sering mengalami itu. Tapi kalau menurut saya, kalau ketika kita ngeblank untuk membicarakan sesuatu di forum itu sebenarnya menurut saya itu ada dua penyebab. Yang pertama itu ngeblank memang karena materinya itu kita tidak kuasai. Bisa jadi ngeblank karena kita ini keluar dari track gitu Bu. Kalau saya sih, pengalaman saya, misalkan kita sudah mentarget kita akan membahas 5 poin. Kita mengambil satu tema, kemudian dari tema itu kan ada subtema. Nah, setiap subtema itu kan biasanya ada diberikan contoh-contoh gitu kan, seperti itu Bu. Nah, terkadang yang pernah saya alami itu ketika memberikan contoh itu tuh kemana-mana. Nah, ketika kemana-mana ini itu yang membuat kita itu ngeblank. Karena lari karena ketika kita berpikir lagi Bu, ternyata kita bahasannya ini harusnya ini gitu. Ketika kita salah memberikan contoh,
itu akhirnya kita ngeblank. Nah itu kadang-kadang saya alami seperti itu. Nah kalau seperti itu Bu, kalau itu menurut saya tidak masalah. Kenapa? Karena kita pun apa sih namanya pernah ya melihat ustadz gitu ya, atau siapapun lah yang mungkin menurut kita itu sudah kelas tinggi gitu ya di dalam berretorika. Cuma terkadang apa sih namanya, ada saja kan manusiawi ya Bu ya, ketika kita itu pikirannya kan di kepala kita itu banyak pikiran ya, kita mau mau menyampaikan ini, terkadang mau menyampaikan itu. Jadi kalaupun kita berhenti sejenak untuk berpikir menata apa yang kita ucapkan, kalau menurut saya itu tidak masalah. Berbeda halnya ketika kita itu memang belum persiapan, itu yang nanti akhirnya tuh berguguran semua apa yang mau kita sampaikan. Mungkin itu saja sih Bu. Karena kan kita juga kadang suka berpikir ya, apa sih yang tepat contohnya untuk penjelasan kita gitu kan. Jadi kalau untuk saya sih ya seperti itu Ibu-ibu. Terima kasih Bu Farida. Kalau saya bilang memang kita harus mengalami semuanya itu. Memang harus mengalami semua itu untuk memperbaiki. Kalau kita betul langsung nggak kayak seperti anak bayi, kalau mau belajar jalan dia kan jatuh-jatuh dulu. Kadang-kadang duduk kepala kemana jatuh duduk pun lagi jalan lagi, akhirnya dia jalan bagus. Itu kalau begitu prosesnya. Kalau tidak itu langsung bisa jalan, nggak mungkin, itu malaikat. Betul. Baik, terima kasih Bu Rini, Bu Dane. Kayaknya masih ada Mbak Jamilah ya. Iyalah, bersuara. Ya, barangkali mau persiapan buat besok, latihan dari sekarang. Kalau saya itu apa ya, tipenya tuh nervousan. Jadi kalau suruh nampil itu kayaknya nervous ya. Terus ya memang kalau kemarin tuh sebenarnya belajar di Art of Dakwah, jadi saya juga ikut ini ya, kelas Art of Dakwah. Jadi itu kalau untuk menunjang itu harus ada step by stepnya memang. Pembukanya itu dulu yang harus bagus, supaya ibaratnya audiensnya itu tertarik gitu ya. Jadi kalau pembukaannya itu sudah biasa-biasa aja, itu audiensnya itu juga suka males-malesan. Terus juga kalau jadi terus juga penutupnya itu juga harus berkesan ya. Kalau sama Pak Ustadz Condro itu kan harus tersistematika ya. Sama juga sih kayak pas Art of Dakwah itu. Jadi pembukanya harus bagus supaya audiensnya itu bisa terkesima gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu pembukaannya tuh susah ya, membuat bagus ya, apalagi kalau cuma Zoom gini ya. Iya, nggak berdiri, kita duduk gitu. Kalau Zoom ini kan susah ya Bu ya, mengekspresikan diri. Kayak Ustadz jamaah kan dia semangat banget berbuka. Itu ya. Selamat. Ya itu aja sih kalau mau Ustadz berbagi. Maulana. Iya. Ustadz Maulana aja ditiru itu. Ditiru aja bagaimana dia itu. Mama Dede itu menggelegar. Ya, yang penting kan bisa tampil di media. Belajar apa tadi Mbak Jamila? Art of Dakwah. Iya Bu. Siapa yang ngajar? Pak Condro juga? Bukan, Ustadz Asep. Oh, Ustadz Asep ya. Iya. Saya belum pernah. Oh ya, ini belum dibuka sih lagi kelasnya. Oh
Oh, itu berbayar juga lumayan. Berbayar juga. Semoga ini ya Mbak Jamila bisa dituangkan ilmunya. Tapi masih tetap aja masih nervosan juga. Baru ya kayak gitu ya, namanya masih belajar juga. Makanya ikut juga lagi kelas Pak Condro ini masih apa? Ya namanya karena masih kurang juga sih kalau nampil itu. Apalagi kalau disuruh teman itu masih suka nervosan. Saya tipsnya kalau ngomong depan orang saya lihat jidatnya Mbak Jamila, bukan lihat matanya. Jadi saya nggak nervous deh. Anggap aja lagi pada tidur gitu apa gimana gitu. Ya untuk tahap awal gitu lah. Iya. Itu sih kalau mau apa berbagi ya. Jadi kemarin tuh juga sempat ikut kelas atau dakwah itu ya. Jadi pembukanya itu harus bagus gitu ya supaya audiensnya itu. Terus juga memang temanya itu audiensnya itu mau yang siapa yang mau di apa misalkan audiensnya itu siapa yang disasar. Oh, dadakan gitu Misalkan temanya. Iya, jadi temanya itu berdasarkan audiensnya kan. Keren banget. Oh, jadi Iya, dibaca jadi dulu audiensnya kayak gimana gitu. Iya, jadi kalau misalkan kan ini disuruh ngisi, misalkan ibu disuruh ke sekolah, berarti itu kan sasarannya anak, misalkan disuruh ke sekolah kelas berapa, itu kan berarti anak SMP, misalkan anak SMP berarti kan materinya itu berarti materi pergaulan, lebih dekat dengan pergaulan. Kalau anak-anak sekolah kan beda sama materi kayak audiensnya, misalkan audiensnya ibu-ibu, oh berarti dia dihubungan dengan dapur. Benar. Kalau saya ini memang sasaran saya tuh kalau saya diamanahkan itu ibu-ibu ya, bukan anak sekolah. Jadi saya sasarannya tuh di ibu-ibu. Jadi itu targetnya itu jadi mengikutin apa audiensnya. Jadi materi itu harus mengikuti audiensnya, materinya. Besok materinya apa, Mbak? Rencana. Bocoran. Besok aja deh, mari kita tunggu. Oh iya, tunggu aja ya. Itu aja sih Mbak, kalau mau berbagi ya. Boleh nanya nggak Mbak Jamila? Oh boleh. Kenapa? Saya itu penasaran juga yang tadi disebut itu kan apa sih namanya waktu permulaan gitu ya. Itu kan Iya. katanya harus bagus. Nah, apa sih tipsnya itu? Kalau Pak Ustadz itu ya pembukaan tuh bisa dari misalkan nggak kenal itu ngomong perkenalan. Ibaratnya kayak ya pokoknya yang bagus. Kalau Pak Ustadz itu dia suka bikin lucu ya. Kalau kemarin tuh kayak yang ibu-ibu sudah nonton kah videonya YouTube-nya itu Pak contoh? Belum, yang mana? Bilangnya itu kan kita kalau mau bagus itu kan buat cerita dulu ya kan, baru kan bisa langsung masuk. Oh, jadi mencairkan suasana gitu ya? Maksudnya itu Iya, mencairkan sebelum ke suasana. materi kita itu harus mencairkan suasana supaya antara pendengar dengan itu tertarik dulu ke kita gitu ya. Ada ikatan ya. Iya benar Bu. Memang Jadi iya sih audiens kalau kita juga mendengarkan yang kayak ustadz-ustadz ceramah gitu kan kita antenanya itu akan lebih kalau dibacakan kisah dulu gitu ya. Benar. Nanti dari kisah itu ibrohnya apa gitu. Kalau saya iya, sih kalau nggak tahu kemarin juga. tuh nonton YouTube-nya Pak Condro itu kan bilangnya bisa dari cerita ya. Atau bisa kalau dari Ustadz Asep tuh perkenalan itu yang lucu-lucu gitu ya. Ya itu sih. Jadi memang pembukanya itu harus menarik dulu ya. Ya nanti bisa aja itu ikut kelas lah atau dakwah. Memang tak semudah yang dianukan ya. Iya. Tapi aku ngelihat wajahnya Mbak Jamila juga rasanya cair sih suasana. Senyumnya itu loh. Oh, jadi Mbak Jamila nervousnya itu harus dengan senyum yang banyak. Iya. Jadi kita semua cair Mbak Jamila. Cair langsung kita jemaahnya. Iya.
Yuk, penasaran pengen nunggu besok. Jadi tambah grogi deh aku, Bu. Bunda Nek. Enggak. Ya Bunda Nek, semangat. Aduh, Bunda Nek Bunda besok Nek Bunda Nek. terakhir-terakhir aja deh. Terakhir-terakhir aja deh. Nanti Sabtu depan, Ahad depan kali ya, Ahad depan. Ahad depan ya tuh Mbak Farida. Oh iya, baik Bunda Nek. Yang Siapa ya? Ahad depan siapa ya? tanggal 20 Belum. ya? Tanggal 20 ya. Belum kayaknya. Belum. Berarti Nah, nanti boleh, Bunda Nek ya di Ahad depan. boleh deh. Nggak mesti harus ceramah agama kan? Iya, kan Harus kayak ceramah. itu aja. Enggak. Oh, pidato Bunda. Ya, Ceramah agama. Paling paling ini ya, Bunda Nek bab bersuci kali ya. Nah, iya itu agama itu. iya. Bab bersuci itu kan kalau misalnya itu kan sekalian kita-kita yang ini kan sekalian gitu. Jadi Ya, baik. biasa aja kan tampilannya itu kalau misalnya saya tuh jarang nggak pernah boleh dibilang nggak pernah tuh yang berbicara berceramah gitu nggak fasih gitu berceramah itu. Lebih cenderung sering-seringnya itu seperti orang mengajar bagaimana itu Mbak Julia mengajar mengajar orang mengaji anak-anak bagaimana sih ya apa ya yang kemarin ayo gitu gitu ya modelnya begitu ya kayak Tutor. tutor guru gitu aja nggak seperti orang berceramah. Nah ini kalau saya harus berceramah itu ceramahnya motifnya dan apa temanya apa dulu gitu. Tapi paling yang paling gampang gampang itu ya ini bab bersuci Ya, bebas dan ya. Baik. mungkin Sebetulnya bebas sih. mungkin habis bab bersuci sedikit terus bab sholat apa yang dilihatkan dipraktekkan gitu-gitu ya masih bingung sih nanti dipikirin lagi yang mana Baik. yang lebih enak. Baik, terima kasih Bunda Nek. Kayaknya Iya. pertemuan kita mau di ini aja ya, Iya, baik. Udah jam 8 lewat. selesai. Enggak mau ditutup sama siapa ya? Tadi udah diserahkan ke Mbak Farida sama Mbak Wahyu. Sama Bu Roro Eri, Mangga. Saya nggak terbiasa nih. Silakan. Kita tutup seperti biasa aja ya Mbak ya. Ya, Iya, mudah-mudahan. seperti biasa aja. Iya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena memang Amin. kita dalam rangka menuntut ilmu ya ibu-ibu dan tentunya kita di sini adalah sharing ya, sharing dan sama-sama belajar dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan masukan-masukan dari ibu-ibu semua, dari Bunda Nek gitu ya, dan itu intinya untuk pembelajaran kita juga untuk kedepannya. Kalau memang pertama itu masih nervous atau masih banyak pembelajaran karena memang kita kondisinya memang lagi belajar, jadi kalau salah itu kan nggak apa-apa ya Bunda Nek ya. Terus iya wajar harus dilalui itu. Masya Allah, alhamdulillah dapat pencerahan juga dari Bunda Nek nih. Baik ibu-ibu, karena kita waktunya sudah cukup ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Sabtu depan. Tapi kalau nggak salah Sabtu depan itu belum ada yang ngisi loh. Bukannya minggu ya Mbak? Minggu besok kita bisa, insya Allah kita bisa menyimak. Terus yang Sabtu depan itu yang belum ada nih. Nggak tahu nanti, soalnya saya sendiri juga masih belum bisa. Sabtu depan itu ada acara kebetulan. Mungkin itu dulu, ibu-ibu kita tutup saja dulu dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin live Terima ya. kasih Ibu. Bu Sampai Nenek. jumpa besok insya Allah. Insya Allah. Terima kasih linknya Mbak Nining. Oh ya, Mbak Udah Nining. keluar. Sudah keluar langsung. Ya kalau gitu sampai jumpa besok ya. Ya. Iya, sampai jumpa besok. Oh,